من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى، محمد حبيبي يا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat Fatayat hafizakumullah. Bagaimana sahabat kabarnya hari ini? Sehat nggih? Puasanya bagaimana? Semangat nggih? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, kesemangatan untuk menjalankan rutinitas ibadah di bulan Ramadan ini, sahabat. Jangan sia-siakan sisa-sisa yang masih ada, waktu yang masih ada di bulan Ramadan ini dengan melakukan sesuatu yang membuat Allah tidak ridho. Jangan ya sahabat. Jadi kita fokus untuk beramal kebaikan, untuk menjalankan ibadah, menambah menambah rutinitas ibadah kita. Tinggalkan sesuatu yang membuat Allah tidak ridho. Karena iman-iman di bulan Ramadan kita kok bermaksiat kepada Allah, kita menganggurkan waktu kita untuk hal-hal yang enggak bermanfaat sama sekali. Nah, ini iman-iman sahabat. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat. Salah satunya adalah ngaji bersama Fatayat. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yakni a'dzarus shaum wal qada' wal kafarat. Ya, kemarin belum sampai akhir bab, dipotong di tengah-tengah ya sahabat. Kita lanjutkan hari ini. Wa yajibu 'ala man aftara fi Ramadan li'udhrin la yurja zawaluhu kakibarin wa maradin la yurja bur'uhu muddun likulli yaumin ingkana musiron hina idin. Wajib bagi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, bagi orang yang iftar atau membatalkan puasa di bulan Ramadan, tidak puasa di bulan Ramadan karena ada uzur yang nggak mungkin hilang uzurnya. Contohnya seperti apa? Seperti orang yang sudah lanjut usia, seperti kakek, nenek, yang ketika beliau itu puasa akan terjadi bahaya, ataupun orang yang sakit yang nggak mungkin sembuh, jadi sakitnya itu sudah kronis, nggak mungkin untuk sembuh, maka wajib baginya mengeluarkan per hari pada saat dia nggak puasa, wajib untuk mengeluarkan 1 mud. Ingkana musiron hina idin. Mengeluarkan 1 mud itu andaikan dia dalam keadaan orang yang musir pada saat dia iftar. Jadi musir itu maksudnya dia orang yang mampu untuk membayar fidyahnya itu. Pada saat hari, misalnya di hari di bulan Ramadan ke-7, dia punya sakit, menderita sakit yang nggak mungkin sembuh, yang sangat kronis, nggak mampu puasa, dia iftar pada hari itu, dia termasuk orang yang mampu untuk membayar fidyah musir, maka dia wajib untuk membayar fidyah. Berbeda andaikan orang itu pada saat iftar karena dia punya penyakit yang nggak mungkin sembuh tadi, atau karena lanjut usia,
pada hari di mana dia itu iftar nggak puasa, dia dalam keadaan orang yang mu'sir, orang yang nggak mampu. Jadi orang yang nggak mampu untuk membayar fidyahnya, ya maka dia nggak wajib untuk membayar fidyah. Bila kodoin, tidak wajib kodok, hanya fidyah saja. Jadi bagi orang yang sudah lanjut usia, sakit yang nggak mungkin sembuh, itu kewajibannya hanya fidyah saja, tidak wajib untuk mengkodok, sahabat. Wa in qadara alaihi ba'dal fitri li'annahu ghairu mukhatabin bisawmi. Walaupun jadi kewajiban hanya fidyah saja tanpa kodok, itu walaupun toh dia nanti akhirnya mampu untuk melakukan puasa setelah dia iftar. Terus ngeten, misalkan pada tanggal 7 Ramadan dia divonis dokter punya penyakit kronis nggak mungkin sembuh. Akhirnya pada saat itu dia nggak melakukan puasa. Dia kan wajib untuk membayar fidyah saja tanpa qadha. Tiba-tiba di hari selanjutnya ada keajaiban, dia penyakitnya bisa untuk disembuhkan. Lah walaupun toh seperti itu, yang pada akhirnya penyakitnya itu bisa sembuh, tetap kewajibannya hanya fidyah saja tanpa qadha. Kenapa? Karena yang dipandang itu pada hari di mana dia iftar. Dia kan pas lagi iftar, nggak puasa tadi kan dia dalam keadaan punya penyakit yang nggak mungkin sembuh. Maka kewajibannya hanya fidyah saja tanpa qadha. Sahabat. Wa yajibu al-muddu ma'al qadha 'ala hamilin wa murdi'in aftarata lil khaufi 'alal walad. Dan juga wajib untuk membayar fidyah per hari 1 mud, per hari di mana dia nggak puasa 1 mud, plus qadha nih. Bagi siapa? Bagi wanita hamil atau wanita yang menyusui, yang mana dia punya kekhawatiran akan terjadi bahaya pada anaknya saja. Anaknya saja. Gambarannya bagaimana? Dia khawatir andaikan dia puasa, anaknya akan mengalami keguguran. Ini nisbatnya wanita hamil. Ataupun ASINya akan berkurang. Ini nisbatnya wanita yang menyusui. Jika ada kekhawatiran tersebut, kekhawatiran alal walad hanya untuk anaknya saja, maka dia wajib fidyah plus qadha. Nonton sahabat. Fidyah plus qadha. Per hari 1 mud. Jadi andaikan dia nggak puasa selama 7 hari, berarti ya 7 kali 7 ons 1 mud. 7 kali 1 mud, 1 mud itu 7 ons. Berarti 7 kali 7 ons beras. Nonton sahabat. Terus Terus bagaimana andaikan kekhawatirannya itu untuk dirinya saja? Jadi ketika khawatir dia melakukan puasa, wanita hamil atau menyusui melakukan puasa, khawatir akan dirinya dan anaknya atau dirinya saja, maka kewajibannya hanya qadha saja, tidak wajib untuk fidyah. Ketika kekhawatirannya itu untuk dirinya ataupun dua-duanya, dirinya dan anaknya. Kenapa? Karena wanita hamil dan menyusui yang memiliki kekhawatiran pada dirinya ini disamakan dengan orang yang sakit yang nggak mungkin sembuh, yang mana kewajibannya hanya qadha saja, tidak wajib untuk fidyah. Diingat nih sahabat, kewajiban qadha bagi wanita hamil dan menyusui itu pasti, semua wajib qadha. Kalau plus fidyah itu ketika khawatirnya anaknya saja. Tapi qadha semuanya wajib. Kenapa? Karena hamil dan menyusui itu ada masanya, sahabat. Kan nggak mungkin dia akan hamil terus, menyusui terus. Pasti ada waktu di mana dia nggak hamil, di mana dia nggak menyusui, yang mana dia mampu untuk mengqadha. Berbeda dengan orang yang punya penyakit yang sangat kronis.
itu kan hanya kewajibannya fidyah saja. Karena dia nggak ada waktu untuk mengkodok. Penyakitnya itu sudah bahasanya apa? Sudah nggak mungkin sembuh, kemungkinan malah meninggal. Nah, itu hanya wajib fidyah saja. Kalau hamil sama menyusui, dia kewajibannya kodok, ada kewajiban kodok karena dia masih mampu untuk mengkodok. Begitu sahabat. Gambaran dia khawatir apa jenis pada dirinya itu bagaimana. Jadi andaikan dia melakukan puasa, dia akan khawatir akan berdampak bahaya pada tubuhnya. Berdampak bahaya pada tubuhnya. Nah, itu boleh untuk tidak puasa. Terus lagi man mata wa alaihi siyamun, ini masih nyambung dengan pembahasan kita video sebelumnya. Jadi orang yang mati, orang yang meninggal dan dia punya tanggungan puasa, maka wajib bagi walinya atau ahli warisnya untuk mengkodoi puasanya tadi sebagai ganti dari puasa yang dia tinggalkan. Li khabari shahih ini karena ada hadisnya Imam Bukhari Muslim, man mata wa alaihi siyamun soma anhu waliyuhu ala qaulin. Barang siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban puasa, dia punya tanggungan puasa, maka bagi walinya hendaknya melakukan puasa sebagai ganti dari puasa yang ditinggalkan orang yang meninggal tadi. Itu menurut satu pendapat. Wal masyhur fil madhab khilafuhu. Kalau menurut qaul masyhur dalam madhab Imam Syafi'i, itu khilafuhu. Jadi ini khilaf dari saya sahabat. Kalau menurut wal masyhur fil madhab, qaul masyhur, itu ketika ada orang meninggal, terus dia punya tanggungan puasa, maka ya enggak wajib mengkodoi. Fala yuqda wala yufda anhu. Enggak wajib mengkodoi puasanya orang yang meninggal tadi, dan juga enggak wajib untuk mengeluarkan fidyahnya. Fidyah dari orang yang meninggal tadi. Wa mithlu sholat. Ini sama juga hukumnya dengan sholat. Jadi ketika ada orang yang meninggal, dia punya tanggungan sholat, maka bagi walinya, kalau menurut satu pendapat tadi, bagi walinya harus mengkodok. Tapi menurut mayoritas ulama Ashabus Syafi'i, itu ketika dia punya tanggungan sholat, maka memberi makan setiap sholat yang dia tinggalkan, memberi makan 1 mud saja. 1 mud. Wal qaulul awal ikhtaru subuki. Wal qaulul awal ikhtaru subuki wa jam'un min a'immatina. Nah, qaul yang pertama, jadi yang mengatakan bahwa wajib dikodok tadi, wajib bagi ahli warisnya atau yang ditinggalkan mengkodoi sholatnya mayit yang dia tinggalkan. Qaul awal kan wajib untuk mengkodok. Itu dipilih oleh Imam Subuki dan sekelompok dari imam-imam kita. Jadi ini ada hubungannya dengan yang kemarin sahabat. Yang pertama, yang keterangan video sebelum ini kan kemarin kami menerangkan bahwa ketika ada seseorang itu sakit ringan di bulan Ramadan, sakit ringan, kemudian mendadak sakitnya bertambah parah, terus mati. Setelah itu mati di bulan Ramadan atau setelahnya Ramadan, tapi dia belum mungkin untuk mengkodok puasanya. Maka wajib untuk mengeluarkan fidyah pada hari-hari sakit yang nggak mungkin sembuh saja. Bukan sakit yang yurjaburuhu, yang mungkin sembuh. Jadi kan kemarin ngeten, dia punya penyakit divonis dokter pada
Ngeten. Jadi pada tanggal 1 Ramadan dia terkena flu batuk, kan itu penyakit ringan. Sampai tanggal 4 dia periksakan ke dokter, ternyata sama dokter divonis bahwa dia punya penyakit COVID-19 misalkan yang saya contohkan kemarin. Pada tanggal 5 dokter mengatakan pasien ini terkena COVID dan virusnya sudah menyebar, dia sudah nggak mungkin sembuh lagi, umurnya nggak akan lama. Ngoten nggih. Terus sampai tanggal 10 meninggal. Akhirnya kan tanggal 5 sampai 10 berarti 5 hari. 5 hari itu kan vonis dokter penyakitnya nggak mungkin sembuh. Berarti dia wajib untuk membayar fidyah saja. Wajib bagi yang ditinggalkan membayar fidyah pada hari-hari sakit yang nggak mungkin sembuh, berarti tanggal 5 sampai 10 tadi. Lah pertanyaannya, terus bagaimana pada sakit yang mulai tanggal 1 sampai 4 sakitnya yang ringan tadi? Itu kan kalau sakit yurjabur uhu, sakit yang mungkin sembuh kan kewajiban aslinya mengkodok, nggak wajib fidyah, tapi dia sudah meninggal, belum mengkodok dia sudah meninggal. Nah itu berarti nyambung dengan yang ini tadi, khilaf. Jadi yang qaul pertama wajib untuk mengkodoi puasanya orang yang meninggal tadi. Jadi tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 4 kan itu penyakitnya mungkin sembuh. Hanya tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 4 saja. Tanggal 5 sampai tanggal 10 nggak usah dikodoi. Itu karena kewajibannya hanya fidyah saja. Tanggal 1 sampai tanggal 4 itu wajib untuk mengkodok, itu qaul yang pertama. Qaul yang kedua nggak wajib kodok dan juga nggak wajib fidyah. Jadi bebas. Nah, itu jadi boleh memilih. Jadi niku khilaf. Khilaf wonten sahabat. Ya sahabat, ngaji pada hari ini sampai sini dulu, cukup sekian ya sahabat. Semoga ada manfaatnya dan semoga kita selalu diberi keistiqomahan untuk ngaji yang bisa membentengi hidup kita, karena hanya dengan ilmu orang itu bisa menyikapi hal-hal apapun sahabat. Ngoten mawon sahabat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.